2 tahun ya? 2 tahun. Oke, kita relax aja ya. Iya, Mas. Ini Mas Ragil sebanyak ini ya, bisa dilihat ya, kameramen ke sana itu banyak banget anggreknya. Ini luas kebun ini kira-kira berapa ini Mas Ragil? Kurang lebih 14 kali 50%. Terus ini di bagian dinding-dinding ini juga ada paranetnya ya. Paranet. Kalau yang di dinding ini paranet aja atau ada tambahan lain ini Mas? Ini Yang bilang anggrek bulan itu susah Mas, lebih enak anggrek anggrek dendro gitu. Tips untuk merawat anggrek bulan supaya nggak busuk kemudian pertumbuhannya bagus, tips dari Mas Ragil sendiri seperti apa Mas? Oke, tipsnya ya, khususnya di sini kan menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gardenkus. Kali ini saya berada di daerah Magelang. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk merawat anggrek-anggrek kesayangan. Bagi teman-teman yang baru nonton video saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan setiap video yang saya share nantinya bisa bermanfaat dan menambah inspirasi untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, sekarang saya berada di kebun anggrek miliknya Mas Ragil. ya. Assalamualaikum Mas Ragil. Waalaikumsalam Mas Agus, selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Agus. Baik, ini Mas Ragil, saya kesini kebetulan mau bikin konten ya berkaitan dengan perawatan khususnya anggrek bulan ya di sini ya. Ya, benar Mas Agus. Ini Mas Ragil ini sudah menggeluti anggrek bulan ini berapa lama Mas Ragil? Dari 2021 sekitar 2 tahun Mas Agus. Sekitar 2 tahun ya? 2 tahun. Oke, kita relax aja ya. Iya, Mas. Ini Mas Ragil sebanyak ini ya, bisa dilihat ya, kameramen ke sana itu banyak banget anggreknya. Ini luas kebun ini kira-kira berapa ini Mas Ragil? Kurang lebih 14 kali 7 Mas Agus. 14 kali Ya, 7. 14 kali 7. 14 kali 7 ini yang merawat siapa ini? Yang merawat saya sendiri beserta istri, jadi belum ada karyawan Mas Agus. Jadi uangnya untuk sendiri berdua. Alhamdulillah ya. Buat berdua. Ini di sini anggreknya hibrid atau spesi Mas? Hybrid, ada Hybrid. juga yang spesi juga. Oh gitu. Oke. Kalau ini usia yang masih bibit ya Mas? Ya. Ini seedling. Seedling. Ya. Baik teman-teman, ini bisa kita lihat kondisi anggreknya Mas Ragil ya, kondisi bibit ini seperti ini. Ini anggreknya subur-subur banget ya. Nah, bisa teman-teman saksikan. Ini untuk pemupukan seminggu berapa kali nih Mas? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya, 2 kali. Pupuk yang dipakai? Saya pakai gandasil bunga sama gandasil daun Mas Agus. Gandasil bunga dan gandasil daun. Selain pupuk untuk insektisida dan lain-lain ada nggak Mas? Kalau untuk insektisida saya pakai antrakol. Kalau untuk funginya juga ada beberapa produk nggak saya sampaikan, mohon maaf. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Siap. Ini posisi pengambilan video jadi siang hari ya, sekitar jam 1, dan kondisi kebun ini memang sejuk ya, karena di sini ini paranetnya juga agak gelap ya Mas. Ini yang kira-kira berapa persen ini Mas? Kurang lebih yang sekitar 50%-an ya. 50%. Terus ini di bagian dinding-dinding ini juga ada paranetnya ya. Paranet. Kalau yang di dinding ini paranet aja atau ada tambahan lain ini Mas? Ini paranet saja sama insect netnya. Insect net yang di bagian yang di luar. Di luar insect net, kemudian yang di dalam paranet. Ini jadi keliling seperti ini. Ini tujuannya untuk apa Mas? Tujuannya untuk supaya hama tidak masuk ya. Terkadang kan ada belalang, kan deket sawah di sini, jadi
kayak kupu-kupu itu tidak bisa masuk. Insya Allah di sini terawat. Memang rapat ya Mas? Iya rapat. Di sini juga ada kipas angin nih, ada kipas 4 angin. kipas angin. Ini tujuannya untuk apa ini Mas? Kalau kipas angin ini untuk supaya menjaga kadar cahaya yang masuk supaya tidak terlalu panas sekali dan tidak terlalu apa namanya lembab. Oh gitu. Iya, supaya kita sambil di sini jadi ada apa namanya? Ada bibit yang masih di apa namanya? Masih di tray. Ya. Kemudian apa namanya? Ini masih di apa namanya? Masih pakai yang namanya keranjang di sini, jadi terdapat kompotan. Masih ya. kompot ya Mas? Iya, kompotan. Terus di sana udah ada yang gede-gede. Ada remaja. Kalau di sini udah usia remaja kurang lebih 8 bulan. Kurang lebih ya pindahan dari seedling. Plannya besar-besar Mas Agus. Itu usia berapa itu Mas? Ini kurang lebih 8 bulan. Iya. Kalau proses penanamannya itu seperti apa Mas? Kalau proses penanamannya dari kompotan ini dari kurang botol, lebih ya dari bibit botol. Mungkin di sini ada beberapa kompotan dengan ID-nya masing-masing Mas Agus. Nanti dari sini kemudian pindah ke seedling nanti mungkin di usia kurang lebih 2 bulan. Jadi sampai sana itu sudah usia 4 bulan Mas Agus ya, kurang lebih 4 bulan. Plannya itu besar-besar, bisa dilihat di sini. Ini usia? Usia kurang lebih 4 bulan. 4 bulan seperti ya. Segini. Untuk itu Mas, untuk harganya sendiri ini seedling ini berapa ini Mas? Harganya bisa dilihat di sini ya, terpampang ya Mas Agus. 25.000 untuk seedlingnya 25.000. Untuk pemesanan gimana nanti nih? Kalau untuk pemasaran bisa langsung menghubungi Mas Agus ya, Gus Garden ya. Ini Bisa Mas, kontak langsung Mas Agus. Semenjak apa namanya? Semenjak menggeluti anggrek ini ada nggak kendala berkaitan dengan proses apa namanya perawatan? Kalau kendala tidak ada, cuma yang namanya untuk merawat anggrek itu harus ada chemistry. Jadi kita suka dulu sama anggrek. Kalau sudah hobi, insya Allah usaha lancar. Terutama doa restu istri dan orang tua. Amin. Ini kebetulan kameramanya istrinya ya. Iya, istrinya itu menahan ketawa ini. Baik Mas, ini kan saya lihat apa namanya, saya sering dengar kalau pecinta anggrek khususnya pemula itu seringkali mengalami kendala berkaitan khususnya anggrek bulan. Ada yang bilang anggrek bulan itu susah Mas, lebih enak anggrek apa namanya, anggrek dendro gitu. Tips untuk merawat anggrek bulan supaya nggak busuk, kemudian pertumbuhannya bagus. Tips dari Mas Ragil sendiri seperti apa Mas? Oke, tipsnya ya, khususnya di sini kan menggunakan kadaka. Jadi khususnya pada saat pembelian kadaka, mungkin kalau yang di luar-luar kan terkadang ada yang belum steril ya, diusahakan nanti apa namanya, dikasih air panas atau kita rendam di air panas kurang lebih sehari. Nanti kemudian kita tiriskan. Setelah kita tiriskan baru kita gunakan pakai menanam. Ya, terus untuk mungkin kalau kita sesuaikan tempat juga. Kalau khususnya anggrek bulan itu tidak suka terlalu panas. Jadi cahaya langsung matahari tidak boleh. Gitu Mas Agus. Gitu. Ya. Ini kan di sini kan di bawah paranet dan ada plastik UV ya Mas, otomatis tidak terkena air hujan. Nah kalau ini misalkan udah di pihak konsumen kemudian ditanam, apakah di sana itu boleh nggak kena air hujan secara langsung? Kalau secara langsung khususnya kadaka itu tidak boleh, kecuali ada yang namanya diganti media, dan pergantian media itu ada banyak juga toh Mas. Ada yang langsung di apa namanya, ditali di via kayu kopi bisa, pakis juga bisa. Itu lebih aman ya? Lebih aman seperti itu. Oke Mas Agus. Baik. Terus apa namanya? Di sini nggak ada siput ya Mas? Insya Allah tidak ada karena sudah terhalangi sama insect apa namanya, insek sama paranet. Ya, Mas? Iya. Kemudian untuk penyiraman gimana nih Mas di sini Mas? Kalau untuk penyiraman air biasa, saya khususnya yang perawatan di anggrek Wonokerso,
Jadi selama 1 minggu itu sudah ada jadwalnya. Gitu. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalau air biasa setiap hari Senin, kemudian hari Selasa saya pakai pupuk, hari Rabunya fungi, hari Kamis air biasa, hari Jumat pupuk, hari Sabtu air biasa, hari Minggunya saya pakai insek. Ya, nanti tergantung cuacanya juga dilihat, medianya juga di sini. Oh gitu. Kalau Begitu, misalkan masih basah, Iya. tetap penyiraman kita. Nggak usah kita tidak siram, hanya cuma sekilas saja, nggak terlalu semprot banyak. Di sini saya pakai semprotannya tangki, jadi nggak pakai selang. Oh, Begitu, tangki yang Mas sprayer Agus. itu ya? Iya, bener Mas Agus. Gitu. Baik teman-teman, demikian ya liputan kali ini di tempatnya Mas Ragil. Iya. Jadi memang kebunnya Mas Ragil ini sangat terkondisikan karena seluruh bagian dinding itu memang dilapisi dengan insect net beserta paranet, sehingga serangga dimungkinkan besar untuk sulit atau tidak bisa masuk ke dalam kebun anggrek Mas Ragil. Kemudian di sini juga menggunakan paranet 50%, sehingga di sini cahayanya itu yang masuk sekitar 50%, sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman anggrek, pada khususnya anggrek bulan ya di sini. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan kipas angin, sehingga sirkulasi udara di sini bagus, sehingga ketika kita masuk kebun itu tidak panas. Jadi ini memang sangat cocok untuk penanaman anggrek bulan. Baik, demikian ya teman-teman, sekilas berkaitan dengan perawatan anggrek bulan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah inspirasi untuk teman-teman semua. Salam anggrek dari Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.